warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adelia Fernanda. Nama saya Dina Muntajia. Kami mewakili kelas 11 IPA 1 ingin berpartisipasi lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertemakan akhlak yang mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lewianti Sekrenitiana selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati para Dewan Guru SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang. Dan yang kami cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhlak adalah salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama makhluk. Setiap muslim itu wajib untuk memiliki akhlak yang baik dalam kehidupannya dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Bahkan bisa dibilang karena alasan akhlak inilah Rasulullah SAW diturunkan ke dunia dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak para umatnya? Dalam sejarah hadirnya Islam, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat jahiliyah, di mana mereka yang notabene memiliki akhlak yang buruk pada saat itu. Masyarakat jahiliyah yang dulunya tak segan-segan untuk berperilaku keji, jahat, buruk, dan dengan kedatangan Rasulullah SAW, akhirnya mereka mampu merubah akhlak buruk itu yang sedari lama mereka lakukannya. Akhlak seorang manusia sangat erat kaitannya dengan tingkat keimanan dan keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Semakin besar iman yang ada di dalam dirinya, maka semakin baik pula kepribadian dan akhlaknya. Sebaliknya, semakin kecil iman yang ada di dalam dirinya, maka tak menutup kemungkinan semua perbuatan yang dilakukan akan berakhlak buruk. Orang yang berakhlak mulia itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum majlisa yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo." Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlak. Hadis riwayat Tirmidzi. Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Karena hamba Allah yang paling baik kelak di akhirat adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia inilah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti atau berakhlak baik yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu diantaranya yang pertama akhlak buruk atau majmumah. Akhlak buruk yaitu akhlak tercela yang harus senantiasa untuk kita menghindarinya, karena akibatnya yang akan terus menyebabkan mudarat. Kemudaratan ini tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Contoh dari akhlak buruk yaitu seperti fitnah, khianat, dusta, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua akhlak baik atau mahmudah. Akhlak baik adalah akhlak yang menumbuhkan sikap baik berdasarkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akhlak atau akhlak baik atau akhlak mahmudah meliputi: satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; kedua, akhlak kepada Rasulullah SAW; dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Memiliki akhlak mulia itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak keistimewaannya. Dengan demikian, layaknya untuk kita yang belum memiliki akhlak yang bagus, yang belum sempurna akhlaknya, untuk selalu memperbaiki akhlak dengan sungguh-sungguh, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian sekiranya ceramah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya, karena seorang manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wa akhiran, unzur maqala wa la tangzur man khala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.